Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang masuk ke WA yang bertanya, Gus, bagaimana caranya agar kita bisa mempertajam panca indera kita agar kita juga bisa menembus alam gaib. Begini saudaraku, itu sebenarnya ada ilmunya saudaraku. Kalau kepengen yang seperti itu ya harus belajar, atau agar kita bisa membuka mata batin itu asal kita mau belajar bisa saudaraku. Namun seandainya kalau sudah bisa ya gunakanlah yang semestinya saja. Ya nggak ada bedanya sih sebenarnya sama ilmu penerawangan, agar kita bisa mampu melihat hal-hal yang orang awam tidak bisa. Itu ya insya Allah kita bisa saudaraku. Namun ya itu tadi, harus belajar, karena yang seperti itu ada ilmunya saudaraku. Ada ilmunya, tidak asal. Seandainya kalau sekedar kita belajarnya cuma amalan-amalan ya nggak bakal bisa saudaraku, karena itu ilmu saudaraku, pakai ilmu, tidak hanya amalan. Namun kalau kita sudah belajar ya insya Allah bisa saudaraku. Intinya yaitu tadi, belajar saudaraku ya. Apa-apa itu harus kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar nggak bakal bisa saudaraku. Di samping itu, agar mata batin kita juga lebih tajam ya kita juga harus istiqomah, banyak-banyak zikir kalau malam, sering-sering puasa saudaraku. Karena kalau ilmu itu, kalau kita sering puasa, sering zikir itu bahasanya itu lebih takjrib, lebih ampuh. Kalau orang-orang dahulu itu seperti itu saudaraku, kalau leluhur kita. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah masuk, yang bertanya tentang benda bertuah yang bahasanya itu bagus buat media sarana keselamatan. Sebenarnya kalau benda bertuah itu kan banyak jenisnya saudaraku ya. Banyak jenisnya benda bertuah itu. Dari mulai jenis-jenis batu badar dan benda-benda bertuah yang lainnya, ada juga yang mustika atau seperti batu merah delima, kitab Istanbul yang asli ori itu juga bisa saudaraku, atau seperti lulang kebulandoh itu kalau yang asli ori pasti bagus. Namun ya karena banyaknya orang yang memburu atau banyak peminatnya tentang lulang kebulandoh itu saudara ya, itu banyak juga yang diduplikat. Kebanyakan orang yang tanya ke WA itu hampir rata-rata palsu saudaraku, barangnya yang pernah bendanya itu diperlihatkan ke saya, benda bertuahnya itu tadi, itu rata-rata palsu saudaraku. Karena terus terang kalau yang asli itu juga sangat langka dan maharnya itu juga sangat mahal saudaraku. Di daerah tempat saya saudaraku ya, di Pati Jawa Tengah,
lulang kebulando yang asli itu kalau barang peninggalan itu saudaraku ya, itu ada yang mau dikasih mahar 5M itu barangnya juga nggak dikasihkan saudaraku, nggak dikasihkan ya, karena rata-rata barang seperti itu kebanyakan barang peninggalan turun temurun saudaraku, dan yang jelas barangnya langka saudaraku. Makanya kalau dapat lulang kebulando bahasanya, kalau sekedar cuma dikasih ya hampir 98% saudaraku itu pasti banyak palsunya, yang 2% itu yang asli. Namun kalau dikasih kok sepertinya ya seperti bahasanya itu mustahil saudaraku. Namun ada, yaitu tadi 98% itu palsu, yang 2% itu asli. Semoga saudaraku paham kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau buat bahasanya yang suka gelut atau bahasanya suka tawuran itu, kalau buat breng-brengan ya saudaraku ya, itu sebenarnya rajanya Badar Pelosani saudaraku, yang berpasangan dengan besi kuning. Itu bahasanya kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu bahasanya itu ulet. Ulet itu bahasanya kuat saudaraku, jadi susah untuk dikalahkan kalau kita punya itu tadi. Itu yang sudah banyak terbukti nyata, yang sering terjadi seperti itu saudaraku. Badar Pelosani yang kombinasi sama besi kuning itu bahasanya kalau kita dalam keadaan bahaya itu ulet banget bahasanya ya, karena itu kan sudah ada pakemnya saudaraku ya, di kitab keilmuan, di pakem keris itu. Kalau rajanya Badar Pelosani atau Badar Pelosani itu kan rajanya Badar, rajanya besi. Namun yang harus diingat saudaraku ya, kalau benda-benda bertuah itu kalau bisa cari yang bagus sekalian saudaraku, jangan tanggung-tanggung, karena dipakai buat media sarana keselamatan seperti itu. Dan kebanyakan kalau orang itu kan ya kepengen barang bagus namun maharnya yang murah, dan kebanyakan saudaraku yang seperti itu dapatnya barang palsu. Hampir rata-rata dapatnya barang palsu. Dan saya juga kan sering berpesan, kalau cari benda bertuah carilah sama orang yang ahlinya, yang pakarnya, biar tidak keliru ya itu saudaraku. Namun kalau orang awam kan terkadang itu kan wah mikirnya itu murah, padahal dia tidak tahu kalau barangnya itu palsu juga saudaraku. Itu yang bikin repot. Dan kemarin-kemarin juga ada saudara kita itu yang sering nonton lah bahasanya channel YouTube saya itu, beli kumis harimau sama kulit macan saudaraku. Namun setelah di video dikirim ke saya itu ya barangnya palsu juga saudaraku. Itu kulit kambing namun disemir saudaraku, jadi hampir mirip kulit macan atau kulit harimau itu tadi. Barangnya palsu saudaraku, dan kumis harimaunya juga palsu saudaraku. Itu ya belinya itu tadi di, ya gak usah saya sebutkan saudaraku ya, nggak enak itu nanti tokonya. Beli online saudaraku itu. Mikirnya kan ada juga sih saudara-saudara kita yang nonton channel YouTube saya itu ngumpulin benda-benda seperti itu, bahasanya kepengen lah jadi kolektor atau bahasanya menyimpan. Namun yang kurang dipahami saudaraku, untuk menjadi seorang kolektor benda bertuah itu modalnya banyak saudaraku. Karena apa? Karena yang dicari seorang kolektor itu rata-rata bendanya bagus, dan orangnya itu sebelum menjadi seorang kolektor itu jam terbangnya juga sangat tinggi.
Jadi pengalamannya itu sudah sangat memadai karena sangat lamanya itu tadi saudaraku jam terbang. Dan kalau ada orang awam yang ikut-ikutan ya itu tadi dapat barang itu kalau asli terkadang barangnya kosongan. Maksudnya ya contoh pada bisa lonatah lah. Meskipun itu asli kan kalau belum diaktifkan sama saja barangnya kosongan. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya. Nanti kalau ada waktu yang pas akan saya buatkan edukasi lagi. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya Gus Edi.